Saya Desi Selviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Kehadiran Presiden Jokowi di Kabupaten Timur Tengah Utara pada Rabu 2 Oktober membawa kegembiraan luar biasa bagi warga setempat. Setelah mengunjungi pasar rakyat di Kevemenanu, Presiden melanjutkan perjalanan menuju helipad yang berada di halaman kantor Bupati TTU untuk lepas landas menuju Kota Kupang. Sepanjang perjalanan, ribuan warga yang telah menunggu di tepi jalan memberikan sambutan hangat. Antusiasme warga juga terlihat ketika Jokowi sudah mendekati helipad untuk naik helikopter. Warga bahkan ada yang berlari, memanjat pagar hingga atap rumah demi bisa melihat Presiden lebih dekat. Hal ini pun membuat aparat gabungan TNI Polri sampai kewalahan melakukan pengamanan. Ahmad Muzani akan dilantik menjadi Ketua MPR RI periode 2024-2029 pada Kamis 3 Oktober di Senayan, Jakarta. Nampak Ahmad Muzani tiba di Gedung Nusantara Kura-Kura mengenakan setelan jas abu-abu dan peci berwarna hitam. Ia langsung disambut meriah para anggota DPD hingga MPR yang hadir di ruang sidang. Dihadiahi tepuk tangan oleh fraksi partai politik di DPR RI. Mereka juga memanggil Ahmad Muzani dengan sebutan Ketua MPR RI. Usai menyalami sejumlah anggota MPR yang hadir, Ahmad Muzani langsung duduk bersebelahan dengan Titi Soeharto. Tentara Nasional Indonesia atau TNI menggelar gladi bersih puncak perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 TNI di lapangan Monas, Jakarta Pusat pada hari Kamis 3 Oktober. Agenda ini sebagai persiapan puncak acara yang jatuh pada Sabtu 5 Oktober. Rencananya terdapat sejumlah rangkaian kegiatan yang dipersiapkan, salah satunya pertunjukan alutsista, baik darat, laut, dan udara. Nantinya juga akan ada pertunjukan drone yang membentuk lambang-lambang TNI. Pertunjukan ini bisa disaksikan secara gratis oleh masyarakat umum. Sebelum puncak HUT, TNI juga telah menggelar sejumlah acara termasuk pesta rakyat yang berlangsung pada 21 hingga 22 September lalu di lokasi yang sama. Sebagai informasi dimuat situs TNI prajurit Koarmada II yang tergabung dalam pasukan upacara HUT ke-79 TNI
melaksanakan gladi bersih yang diselenggarakan di Monas, Jakarta Pusat sedari Kamis 26 September lalu. Puncak peringatan HUT ke-79 TNI rencananya akan digelar pada tanggal 5 Oktober di Monas yang dikemas dalam upacara militer dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Selama melaksanakan gladi bersih, prajurit Koarmada II bersama prajurit TNI lainnya yang juga tergabung sebagai pasukan upacara tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan memungut sampah di sekitar tempat upacara. Polres Aceh Barat memeriksa wanita inisial NN, istri pimpinan salah satu dayah di Kecamatan Pantai Curumun, Aceh Barat. Wanita ini diperiksa sebagai terlapor atas dugaan menyiram air cabai terhadap seorang santri berusia 13 tahun di Dayah pada Senin 30 September. Terlapor melakukan hal ini sebagai hukuman karena santri ketahuan merokok, sehingga kasus yang videonya itu sudah viral dilaporkan pihak keluarga korban ke Polres Aceh Barat Selasa 1 Oktober malam. Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana melalui Kasat Reskrim Ibtu Fahmi Suyandi menyampaikan hal ini kepada serambinews.com pada Rabu 2 Oktober. Menurutnya pelaku diperiksa setelah pihak keluarga korban melaporkan kasus ini ke Polres Aceh Barat pada Selasa 1 Oktober malam. Dalam laporannya, korban mengalami penyiksaan yang berupaya penyiraman air cabai dan pencukuran rambut sebagai bentuk hukuman setelah ketahuan merokok di lembaga pendidikan tersebut. Proses kasus ini masih berjalan dan pihak kepolisian berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus yang viral di media sosial maupun media online di Aceh Barat. Menurut informasi yang diperoleh, tindakan penyiraman air cabai oleh NN yang merupakan istri dari pimpinan pesantren mengakibatkan korban merasakan sakit yang parah, termasuk rasa panas di bagian tubuhnya. Korban harus dijemput oleh keluarganya dan dirawat oleh neneknya setelah mengalami kesakitan akibat insiden tersebut. Pihak kepolisian berkomitmen untuk menindaklanjuti kasus ini agar dapat memberikan keadilan bagi korban. Mereka juga mengingatkan bahwa tindakan kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan dan harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Ledakan di landasan pacu Bandara Miyazaki, Jepang, Rabu 2 Oktober pagi membuat bandara sempat ditutup dan penerbangan ditunda. Dilaporkan Bandara Miyazaki baru dibuka Kamis ini sehingga merugikan 6.000 orang penumpang di sana.
Adapun penyebab ledakan di bandara tersebut karena persenjataan bom sisa Perang Dunia Kedua tiba-tiba meledak hingga menutupi landasan pacu. Direktur Bandara Kosuke Kato mengatakan apabila pesawat diparkir atau dipaksakan melewati lokasi ledakan terjadi, hal itu dikhawatirkan menimbulkan kerusakan. Diduga ledakan terjadi karena lokasi tersebut bekas lapangan terbang Angkatan Laut Jepang yang pernah dibom oleh militer Amerika Serikat. Bandara Miyazaki digunakan sebagai lapangan terbang Angkatan Laut selama Perang Dunia Kedua dan menjadi sasaran beberapa serangan udara skala besar dari militer Amerika Serikat.